Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan hasil diskusi saya, yaitu mengenai tradisi Islam di Nusantara. Peta konsepnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada tradisi sekaten, yang ketiga ada tradisi kerobok, dan yang terakhir ada tradisi pawai obor. Yang pertama adalah pengertian. Tradisi adalah kebiasaan atau adat istiadat yang dilakukan turun-temurun oleh masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa sebelum Islam datang, masyarakat Nusantara sudah mengenal berbagai kepercayaan dan memiliki beragam tradisi lokal. Melalui kehadiran Islam, kepercayaan dan tradisi di Nusantara membaur. Karenanya muncullah tradisi Islam Nusantara sebagai bentuk akulturasi antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Banyak sekali tradisi Islam yang berkembang hingga saat ini. Semuanya mencerminkan kekhasan daerah masing-masing, seperti tradisi sekaten di Surakarta dan Yogyakarta, juga tradisi kerobok maulid di Kutai, dan pawai obor di Manado. Yang pertama adalah tradisi sekaten. Kebudayaan Islam di Jawa di dua keraton Mataram. Tradisi sekaten adalah tradisi dari dua keraton dari Kerajaan Mataram, Ngayogyakarta Hadiningrat dan Surakarta Hadiningrat. Upacara tradisional ini diadakan dalam rangka peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Budaya yang tetap lestari sejak abad 16 ini biasa dilaksanakan pada bulan Rabiul Awal tahun Hijriah atau bertepatan dengan bulan Maulud atau bulan Jawa. Yang kedua, asal-usul istilah sekaten. Terdapat beragam pendapat yang berkaitan dengan penamaan tradisi sekaten. Pendapat yang populer adalah sekaten berasal dari istilah bahasa Arab, yaitu syahadataini. Istilah tersebut mewakili dua kalimat syahadat dalam Islam. Dua kalimat yang dimaksud adalah syarat wajib bagi seseorang yang hendak memeluk Islam. Tulisan ini memiliki pengertian aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang ketiga adalah istilah sekaten lain. Selain itu, ada juga pendapat yang mengatakan asal-usul istilah sekaten berasal dari istilah-istilah lain sebagai berikut. Yang pertama, sahutain, dengan pengertian menghentikan atau menghindari perkara dua, yakni sifat lacur dan menyeleweng. Yang kedua, sahatain, yang berarti menghilangkan perkara dua, yaitu watak hewan dan sifat setan, karena watak tersebut sumber kerusakan. Yang ketiga, sahotain, bermakna menanamkan dua, yaitu selalu memelihara budi suci atau budi luhur dan selalu menghambakan diri pada Tuhan. Yang keempat, sekati, berarti setimbang. Orang hidup harus bisa menimbang atau menilai hal-hal yang baik dan buruk. Yang terakhir adalah sekat, berarti batas. Orang hidup harus membatasi diri untuk tidak berbuat jahat, serta tahu batas kebaikan dan kejahatan. Selanjutnya, pelaksanaan tradisi sekaten. Dalam pelaksanaan sekaten, baik yang ada di Jogja maupun Surakarta, selalu tidak bisa dilepaskan dari perangkat gamelan milik dua keraton tersebut. Di Keraton Jogja, gamelan sekaten terdiri dari dua perangkat, yakni gamelan Kiai Nogowilogo dan Kiai Guntur Madu. Sementara itu, di Keraton Surakarta terdapat dua perangkat gamelan, yakni Kiai Guntur Madu dan Kiai Guntur Sari. Sejak beberapa hari sebelum 12 Rabiul Awal, gamelan akan dimainkan. Bedanya, di Keraton Jogja, prosesi dimulai pada tanggal 6 Rabiul Awal. Sementara di Keraton Surakarta lebih awal, yakni 5 Rabiul Awal. Dalam tradisi Keraton Jogja, biasanya sejak sebulan sebelum upacara sekaten diadakan pasar malam perayaan sekaten.
Selanjutnya adalah tradisi sekaten sebagai budaya Islam. Agama Islam mulai berkembang di tanah Jawa pada kisaran abad 14 dengan dipelopori oleh para wali yang berjumlah 9. Untuk mengetahui kemajuan perkembangan agama Islam di tanah Jawa, diselenggarakanlah pertemuan tahunan di Kota Demak. Pertemuan itu biasanya berlangsung selama 1 minggu bulan Rabiul Awal. Sebagai penutup pertemuan tersebut, biasanya diadakan keramaian besar untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, sebagai penanda langkah kemajuan Islam, pada tahun 1477 dibangunlah sebuah masjid besar di Kota Demak, dipelopori oleh Raden Patah atau Adipati Demak Bintara yang didukung oleh para wali. Berdirinya masjid tersebut diperingati sebagai Surya Sengkara Kori Trus Gunaning Janmi yang menunjukkan angka tahun 1399 Saka. Sebagai agama yang baru, usaha penyebaran pun terus ditingkatkan, mengingat masyarakat pada waktu itu sebagian besar masih memeluk agama Hindu. Selanjutnya, berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah, digelarlah kegiatan syiar Islam secara terus-menerus selama 7 hari menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Diketahui melalui saran Sunan Kalijaga, peringatan Maulud Nabi tersebut dalam pelaksanaannya akan disesuaikan dengan tradisi dan budaya Jawa. Agar kegiatan tersebut menarik perhatian rakyat, dibunyikanlah 2 perangkat gamelan buah karya Sunan Giri membawakan gending-gending ciptaan para wali, terutama Sunan Kalijaga. Setelah mengikuti kegiatan tersebut, masyarakat yang ingin memeluk Islam dituntun untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dari kata syahadatain itulah kemudian muncul istilah sekaten sebagai akibat perubahan pengucapan. Sekaten terus berkembang dan diadakan secara rutin tiap tahun seiring berkembangnya Kerajaan Demak menjadi Kerajaan Islam. Demikian pula pada saat bergesernya Kerajaan Islam ke Mataram. Sekaten tetap digelar rutin tiap tahun sebagai warisan budaya Islam. Berikut adalah lampiran foto dari tradisi sekaten. Selanjutnya adalah tradisi kerobok. Di kawasan Kedaton Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur juga diselenggarakan tradisi yang dinamakan kerobok maulid. Istilah kerobok berasal dari bahasa Kutai yang artinya berkerubun atau berkerumun. Tradisi kerobok maulid dipusatkan di halaman Masjid Jami Hasanuddin Tenggarong. Tradisi ini dilaksanakan dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW tanggal 12 Rabiul Awal. Kegiatan kerobok maulid ini diawali dengan pembacaan Barzanji di Masjid Jami Hasanuddin Tenggarong. Kemudian dari Keraton Sultan Kutai, puluhan prajurit kesultanan akan keluar dengan membawa usungan-usungan yang berisi kue tradisional, puluhan bakul sinto atau bunga rampai dan astaguna. Usung-usungan ini kemudian dibawa berkeliling antara keraton dan Kedaton Sultan dan berakhir di Masjid Jami Hasanuddin Tenggarong. Kedatangan prajurit keraton dengan membawa sinto, astagona, dan kue-kue tradisional di Masjid Hasanuddin ini akan disambut dengan pembacaan asrakal yang kemudian membagi-bagikannya kepada warga masyarakat yang ada di dalam masjid. Akhir dari upacara kerobok ini ditandai dengan penyampaian hikmah maulid oleh seorang ulama. Dan tradisi yang terakhir adalah tradisi pawai obor. Untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, warga Muslim di Kota Manado, Sulawesi Utara menggelar pawai obor. Obor yang dibawa berpawai oleh ribuan warga membuat jalan-jalan di Kota Manado terang. Bagi warga Muslim setempat, pawai obor sudah jadi tradisi dan dilaksanakan turun-temurun sebagai simbol penerangan.
Lebih lanjut, simbol penerangan itu bermakna bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW membawa ajaran yang menjadi cahaya penerang iman saat manusia hidup dalam kegelapan dan kemusyrikan. Berikut ini adalah lampiran foto dari tradisi kerobok dan pawai obor. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.